Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah, para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reni Juniati dengan NIM 311251011. Saya dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Ants are not meant to serve grasshoppers. Orang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri 3. I've seen these ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. So who is the weaker species? Ants don't serve grasshoppers. It's you who need us. The revolution about to be televised. You picked the right time with the wrong guy. We're a lot stronger than you say we are. And you know it, don't you? Definisi bullying secara umum. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti secara fisik atau emosional. Bullying atau perundungan juga dapat didefinisikan sebagai penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap orang lain yang lebih lemah. Perbedaan konflik dan bullying. Yang pertama, kesetaraan kekuatan. Konflik. Kedua pihak seimbang dan bisa saling membela diri. Sedangkan bullying, ada ketimpangan kekuatan. Korban sulit melawan. Yang kedua, tujuan dan niat. Konflik. Terjadi karena perbedaan pendapat tanpa niat jahat. Sedangkan bullying dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti atau menguasai. Yang ketiga, frekuensi dan durasi. Konflik bisa terjadi sesekali, tidak selalu berulang. Sedangkan bullying terjadi terus-menerus dan menjadi pola. Karakteristik bullying. Bullying memiliki 3 ciri utama yang membedakannya dari konflik biasa. Yang pertama, disengaja. Bullying dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti, merugikan, atau mempermalukan orang lain. Pelaku sadar akan dampaknya, namun tetap melakukannya. Yang kedua, berulang. Tindakan bullying tidak hanya terjadi satu kali, tetapi terus diulangi dalam jangka waktu tertentu. Hal ini membuat korban hidup dalam rasa takut dan tekanan. Yang ketiga, ketidakseimbangan kekuatan. Ada perbedaan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku biasanya lebih kuat secara fisik, lebih populer, atau memiliki dukungan kelompok. Sementara korban sulit membela diri. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik melibatkan tindakan kekerasan secara langsung terhadap tubuh atau barang milik korban. Contohnya, memukul, menendang, mendorong,
bahkan merusak barang pribadi. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal berupa perkataan yang menyakitkan dan merendahkan harga diri korban. Contohnya, ejekan, hinaan, ancaman, bahkan julukan yang merendahkan. Yang ketiga, bullying sosial. Bullying sosial bertujuan merusak hubungan sosial atau reputasi korban. Biasanya dilakukan secara tidak langsung. Contohnya, menyebarkan rumor, mengucilkan dari kelompok, bahkan mempermalukan di depan umum. Yang keempat, cyberbullying. Cyberbullying terjadi melalui media digital dan bisa menyebar dengan cepat. Contohnya, mengunggah foto atau video memalukan tanpa izin, mengirim pesan bernada kebencian atau ancaman, dan juga menyebarkan informasi pribadi secara online. Yang kelima, bullying emosional. Bullying emosional bersifat manipulatif dan merusak kestabilan emosional korban. Contohnya, membuat korban merasa tidak berharga, mengontrol atau mengintimidasi secara psikologis, dan juga mengabaikan secara sengaja untuk menyakiti perasaan. Dampak bullying bagi korban. Yang pertama, emosional. Korban merasa takut, sedih, marah, dan bisa mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Yang kedua, kognitif. Korban sulit berkonsentrasi belajar dan membuat keputusan karena stres. Yang ketiga, kepercayaan diri menurun. Luka fisik maupun verbal membuat korban merasa tidak berharga atau malu. Keempat, masalah fisik. Stres berat bisa memicu penyakit psikomatis seperti GERD, tremor, atau mimisan. Yang kelima, menarik diri secara sosial. Menghindari lingkungan sosial karena takut dirundung kembali. Yang keenam, kesulitan menjalin hubungan. Korban mengalami trust issue, terutama terhadap orang yang mirip dengan pelaku. Yang ketujuh, gangguan mental serius. Dalam kasus berat, dapat memicu depresi berat, sehingga mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Tanda-tanda korban bullying. Yang pertama, murung atau mengurung diri di kamar. Yang kedua, malas ke sekolah atau ke kampus dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Yang ketiga, luka dan memar tanpa sebab yang jelas. Dan yang terakhir, cemas dan sulit tidur. Mengapa bullying terjadi? Disebabkan yang pertama, lingkungan keluarga. Pola asuh keras atau kekerasan di rumah membentuk anak jadi agresif. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Anak yang pernah dibully bisa menjadi pelaku untuk melampiaskan trauma. Yang ketiga,
kurang perhatian dan kasih sayang. Anak yang merasa diabaikan cenderung mencari perhatian dengan cara negatif. Yang keempat, masalah psikologis. Harga diri rendah atau sulit mengelola emosi dapat mendorong anak membuli. Yang kelima, perbedaan sosial atau fisik. Anak yang berbeda secara fisik, sosial, atau budaya sering dijadikan sasaran. Yang keenam, pengaruh media dan lingkungan. Konten kekerasan atau lingkungan yang membiarkan perundungan bisa mendorong anak menirunya. Peran masing-masing pihak. Yang pertama, bagi korban. Berani untuk berbicara, cari bantuan, dan tidak membalas dengan kekerasan. Yang kedua, bagi teman atau penonton. Menjadi upstander, bukan bystander. Laporkan dan juga dukung korban. Yang ketiga, bagi guru atau sekolah ataupun kampus. Menciptakan lingkungan aman, menerapkan sanksi yang adil, dan membangun budaya anti perundungan. Dan yang terakhir, bagi orang tua. Menjadi pendengar yang baik, awasi perilaku anak, dan juga bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Slogan atau kampanye positif. Yang pertama, hentikan perundungan sekarang. Yang kedua, bullying itu buruk. Jangan membuat orang lain merasa sedih. Yang ketiga, jangan pernah merendahkan orang lain untuk membuat dirimu merasa lebih baik. Yang keempat, bantu hentikan bullying, bangkit dan bicaralah. Yang kelima, setiap orang berhak merasa aman. Aksi nyata atau komitmen. Yang pertama, melaporkan tindakan bullying. Melaporkan peristiwa bullying kepada guru, dosen, orang tua, HRD, atau pihak berwenang. Tidak membiarkan pelaku terus melakukan intimidasi tanpa konsekuensi. Yang kedua, mendukung korban bullying. Menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan emosional kepada korban. Tidak ikut-ikutan membuli atau menjadi penonton pasif. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. Mengikuti dan mengadakan seminar, pelatihan, atau workshop tentang bullying, dan juga memberikan penyuluhan kepada siswa, mahasiswa, ataupun karyawan tentang bahaya bullying dan cara mencegahnya. Yang keempat, menerapkan aturan yang tegas. Sekolah, kampus, ataupun tempat kerja membuat dan menerapkan kebijakan anti-bullying secara jelas dan tegas, dan juga menyediakan sanksi yang konsisten bagi pelaku bullying. Yang kelima, mengembangkan empati dan toleransi. Mengajarkan nilai empati, kerjasama, dan menghargai perbedaan sejak dini. Dan juga mengadakan kegiatan yang mempromosikan toleransi dan keberagaman. Yang terakhir, yaitu peningkatan literasi digital untuk cyberbullying. Mengajarkan etika berinternet dan dampak dari ujaran kebencian atau komentar negatif online. Dan juga cara menggunakan fitur pelaporan atau pemblokiran di media sosial secara bijak.